Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Ketemu lagi ya dalam video pembelajaran kita di sini. Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga yang nonton video ini dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat belajar online-nya. Nah, langsung aja kita belajar. Next, lanjut nomor 11 dan nomor 12. Nomor 11, tentukan bentuk akar dari ini dan ini. 121 dikurang 36x kuadrat. Nah, yang harus kita ingat bentuk seperti ini adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Itu hasilnya adalah A tambah B dikali A dikurang B. Bentuknya seperti ini. Itu yang harus kita ingat. Maka ini jawabannya sangat mudah. 121 dikurang 36x kuadrat. Nah, kita cari akar 121 dulu. Dengan tandanya adalah tambah dan kurang. 121 itu dari 11 kali 11. Maka ini 11, di sini juga 11. 36 itu dari 6 dikalikan 6. X kuadratnya kita ikutkan, maka ini X kali X. Berarti ini 6X kali 6X. Nah, jawabannya seperti ini. Untuk yang B sama 81A kuadrat dikurang 225B kuadrat. Sama, kita buat tanda kurungnya dulu 2. Kemudian tanda pertama tambah, tanda kedua kurang, boleh dibalik. Kurangnya duluan baru tambah. Kemudian kita cari. Di sini 81 itu dari 9 kali 9 karena ada A kuadrat, maka di sini kita tuliskan A dan A. Kemudian 225 atau 225 itu dari 15 dikali 15 B kuadrat, maka ini B dan ini B. Sehingga ini kita tuliskan di bagian depan dan ini di bagian belakang. Jawabannya 9A, di sini 9A juga, dan ini 15B, 15B. Seperti ini. Mudah ya untuk nomor 11. Yang diingat hanya bagian sini. Kalau bagian ini ingat, maka cara mengerjakannya jadi lebih mudah. Lanjut nomor 12, tentukan nilai X dari persamaan 4X ditambah 12 sama dengan 24. Ini bentuk persamaan. Ingat, ini tanda sama dengan yang di sebelah sini adalah ruas kiri dan di sebelah sini adalah ruas kanan. Kita pindahkan yang bervariabel atau yang berhuruf di sebelah kiri dan yang tidak berhuruf atau angka saja harus di sebelah kanan. Sehingga 12 ini harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka ini tanda ekivalen atau sama. 4X sama dengan 24, kita tulis ulang. 12-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang tadinya positif menjadi negatif 12. 4X sama dengan ini kita kurangkan, hasilnya 12. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang diminta adalah nilai X. Untuk mencari nilai X-nya, maka 12-nya kita bagikan dengan angka yang ada di depan sini, yaitu 4. Sehingga diperoleh nilai X adalah 3. Nah, ini adalah bentuk yang paling mudah dari sebuah persamaan. Selanjutnya nomor 13. Tentukan penyelesaian dari 7X tambah 36 kurang dari atau sama dengan 5X tambah 40. Kalau ada tanda ini, maka ini pertidaksamaan. Cara pengerjaannya mirip seperti nomor 12, tetapi nanti hasilnya saja yang berbeda. Hasilnya berupa deretan bilangan-bilangan. Kalau yang nomor 12 atau yang persamaan hanya satu angka saja. Oke, cara mengerjakannya sama. Kita kelompokkan yang bervariabel di sebelah kiri, ini ada variabelnya. Yang tidak bervariabel diberi garis, ini kita taruh di sebelah kanan, ini nanti ke sebelah kiri.
Kita tuliskan dulu soalnya. 7x tambah 36 kurang dari atau sama dengan 5x tambah 40. Sekarang kita pindahkan yang bervariabel dulu. 7x ditambah 36. 5x-nya ini kan positif. Kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 5x. Tandanya sama, kurang dari atau sama dengan 40. Nah, sekarang kita pindahkan 36-nya ke sebelah kanan. Tandanya begini saja biar sama nanti. 7x karena ini pindah, maka langsung kita tuliskan 5 dikurang 5x. 40-nya tetap. Kemudian 36 ini tanda depannya adalah tambah. Kalau tambah kita pindah ke sebelah kanan berubah menjadi negatif atau kurang 36. Kalau sudah seperti ini bisa kita hitung. Di mana 7x dikurang 5x hasilnya adalah 2x kurang dari atau sama dengan 40, kita kurangkan 36 hasilnya adalah 4. X sama dengan X ini kurang dari atau sama dengan, kita peroleh dari 4 ini kita bagi dengan angka yang di depan sini yaitu 2. Sehingga X-nya kita peroleh kurang dari atau sama dengan 2. Nah, angka-angkanya jawabannya itu boleh sampai sini. Tetapi kalau dalam pilihan ganda dia berderet, maka X itu kurang dari 2 dan sama dengan 2. Jadi 2-nya boleh masuk. Bentuknya seperti ini. 2 itu masuk karena ada tanda sama dengan. Nah, karena kurang dari 2 yaitu 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini jawabannya. Untuk nomor 13, bentuk penyelesaian pertidaksamaan. Kemudian sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui suatu fungsi yaitu fx sama dengan 3x tambah 12. Kemudian jika nilai dari fa adalah 39, tentukan nilai dari a. Nah, jadi kita tulis dulu rumusnya. Untuk nomor 14, rumusnya itu adalah yang fx sama dengan 3x ditambah 12. Ini rumusnya. Nah, kemudian x-nya itu kita ganti dengan sebuah angka yang belum kita ketahui berapa. Nanti ini x-nya diganti a dan kemudian kita hitung. Hasilnya adalah 39. Perintahnya adalah tentukan nilai a. Jadi cara menjawabnya kita gunakan rumusnya yang atas ini, yaitu fx kita ganti dengan a, fa sama dengan 3, x-nya kita ganti a ditambah 12 sama dengan 39. Nah, yang kita kerjakan adalah 2 yang ini, maka yang angka saja ini kita pindah ke ruas kanan. 3a-nya tetap, 39-nya juga tetap, 12-nya ini yang beroperasi tambah ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi kurang. Kemudian kita hitung 3a sama dengan 39 kita kurangkan dengan 12. Hasilnya adalah 27. Nah, untuk mencari nilai a, 27 ini kita bagikan dengan 3 yang ini sehingga a-nya diperoleh 9. Kemudian kita lanjut yang nomor 15. Garis A dan garis B saling tegak lurus. Persamaan garis A adalah 6x tambah 2y sama dengan 8. Sedangkan garis B melalui titik B yang koordinatnya 9,6. Kemudian yang harus kita cari adalah persamaan garis B.
Jadi di sini garis A dan garis B itu tegak lurus. Anggaplah yang warnanya hitam ini adalah garis A. Garis A ini persamaan garisnya adalah 6x tambah 2y sama dengan 8. Kemudian ada garis lain atau garis B, dia tegak lurus. Dengan yang berwarna hitam kita beri warna biru. Tegak lurus, kemudian ini melalui titik B yang koordinatnya adalah 9,6. Bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah persamaan dari garis B. Nah, ini caranya ada beberapa langkah. Langkah pertama, karena ini garisnya tegak lurus, maka kita harus mencari gradien dari yang ini. Langkah pertama. Langkah pertama, cari gradiennya si A. A itu garisnya adalah 6x ditambah 2y sama dengan 8. Nah, gradien itu sendiri rumusnya adalah y sama dengan mx ditambah c. Ini harus kita cari. Maka supaya bentuknya seperti ini, x-nya 6x ini harus kita pindahkan ke sebelah kanan supaya y-nya sendirian di sebelah kiri. Maka 2y-nya tetap, 6x-nya positif kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 6x. 8 ini positif karena tidak ada tanda negatifnya, ini kita tulis tambah 8. Kemudian kedua ruas kita bagi 2 semuanya dari angka di depan sini. Kita bagi 2 semuanya. 2 dibagi 2y, kemudian negatif 6 dibagi dengan 2x, 2-nya dari sini tadi ya. Kemudian 8-nya kita bagi 2 juga, sehingga persamaan yang terjadi adalah y sama dengan negatif 3x ditambah 4. Nah, gradien garis A adalah ini. M-nya A, M itu gradien, jadi gradien garis A adalah negatif 3. Nah, langkah kedua, cari gradien yang tegak lurus. Ini. Nah, gradien garis A tegak lurus garis B, maka kalau gradiennya kita kalikan, hasilnya adalah negatif 1. Karena gradien garis A adalah negatif 3 dan nanti gradien garis B itu merupakan kebalikannya 3. Kebalikan 3 yaitu 1/3. Yang tadinya tandanya negatif menjadi positif. Ini gradien garis B. Ini cara cepatnya, jadi tanpa perlu hitung-hitung lagi. Jadi gradien garis B adalah 1/3 karena gradien yang tegak lurus itu kebalikannya dan lawannya. Yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya 3 kita balik jadi 1/3. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga baru kita mencari persamaan garis dari garis B. Langkah 3, persamaan garis B. Rumusnya yang ini. Y dikurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, kita ambil dari sini titik B-nya 9,6. 9-nya adalah yang X, 6-nya adalah yang Y1. Kita masukkan angkanya. Y-nya tetap, Y1-nya yaitu tadi 6.
Kemudian M-nya dari sini kita ambil 1/3. X-nya tetap, X1-nya adalah 9. Yang ini belum kita hitung. Yang ini kita hitung dulu. 1/3 dikali X menjadi 1/3 X. 1/3 dikali 9. 9 dibagi 3. Hasilnya 3. 3 kita kalikan 1. Tetap 3. Kemudian angka ini bisa kita pindahkan semua ini ke sebelah kanan. Atau ini kita pindahkan ke sebelah ini kita pindahkan ke kanan dan ini kita pindahkan ke kiri. Terserah saja mana. Tapi untuk lebih mudahnya ini kita bawa semua ke sebelah kiri. Sehingga Y dikurang 6. 1/3 X tadinya positif, ketika pindah ruas menjadi negatif. 1/3 X. Kemudian negatif 3 kita pindahkan ke kanan menjadi tambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita tinggal tempatkan X-nya di depan, Y-nya di tengah, dan angka-angka di belakang. X-nya negatif, kita tuliskan negatif 1/3 X. Y-nya positif plus Y. Kemudian ini negatif 6. Dan ini positif 3. Ini bisa kita hitung. Sehingga di sini 1/3 X ditambah Y nah ini kita hitung, negatif 6 ditambah 3, kita mau ngasih permennya 6 tetapi cuman punya 3. Maka yang kita masih kekurangan 3 permen lagi. Nah, jadi bentuk persamaannya adalah negatif 1/3 X ditambah Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, tetapi bentuk seperti ini jarang terjadi. Sehingga supaya mudah, ini X-nya kita ubah menjadi 1. Sehingga ini semua harus dikali dengan angka yang ada di bawah sini, kebalikannya. Maka semua kita kalikan dengan negatif 3. Negatif 1/3 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 1. X tidak perlu ditulis satunya. Kemudian Y-nya positif dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3Y. Negatif 3 kita kalikan negatif 3, hasilnya adalah positif 9. Nah, ini salah satu bentuk dari persamaannya garis B. Untuk soal nomor selanjutnya yaitu 16. Jadi di toko ATK harga dari 3 pensil dan 4 buku adalah 30.000 dan harga dari 5 pensil dan 2 buku adalah 29.000. Kemudian di koperasi sekolah 1 pensil harganya 3.000 dan 1 buku harganya adalah 4.500. Nah, Nasma ingin membeli pensil dan buku 1 buah saja. Pertanyaannya, di manakah Nasma membeli pensil dan buku dengan harga yang murah? Jadi, ada 2. Ini adalah salah satu contoh soal yang memerlukan analisis sedikit. Di sini ada 2 yang harus kita perhatikan. Ada tempat pertama yaitu di toko ATK. Untuk di toko ATK harga 3 pensil dan 4 buku. Nah, pensilnya kita misalkan P untuk pensil dan B untuk buku. Nah, di toko ATK tadi 3 pensil dan 4 buku harganya adalah 30.000. Kemudian harga 5 pensil dan 2 buku adalah 29.000. Di sini tidak disebutkan berapa harga sebuah pensil dan berapa harga sebuah pulpen. Nah, untuk di koperasi harga sebuah pensil adalah 3.000 dan harga sebuah buku adalah 4.500. Kita belum tahu harga pensil dan buku masing-masingnya di toko ATK, maka kita harus cari dulu nilainya sebuah pensil dan sebuah buku. Kita gunakan metode eliminasi dan substitusi yang paling mudah.
cari harga pensil dan buku di toko ATK. Kita tuliskan dulu persamaannya. Ada 3P ditambah 4B sama dengan 30.000. Kemudian ada 5P ditambah dengan 2B, harganya adalah 29.000. Sekarang kita pilih mana yang mau kita buang atau mana yang mau kita eliminasi terlebih dahulu. Di sini yang sedikit lebih mudah kita eliminasi yang B. Maka kita harus menyamakan nilainya dari 4 dan 2 ini. Kita eliminasi yang B. Supaya ini tereliminasi dan menjadi sama angkanya, maka yang di atas B-nya kita kalikan 1. Ini semuanya dikalikan 1. Yang di bawah dikalikan 2 supaya nanti hasil B-nya adalah 4. Kita samakan menjadi 4, supaya jadi 4 dia harus dikalikan 1 saja. Ini supaya jadi 4 harus dikalikan 2. Nah, perkaliannya tidak hanya berlaku untuk huruf B saja, tapi nanti akan berlaku untuk keseluruhannya. Kemudian di sini kita hitung 3P ditambah 4B dikali sama dengan 30.000, kita kali 1. Hasilnya tetap 3P tambah 4B sama dengan 30.000. Kemudian 5P kita kalikan 2 menjadi 10P, tambah 2B kita kalikan 2 menjadi 4B. Kemudian 29.000 kita kalikan 2 menjadi 58.000 rupiah. Kemudian kita kurangkan. Setelah kita kurangkan, maka hasilnya 3 dikurang 10 itu nanti menjadi negatif 7P. 4 dikurang 40 tidak perlu ditulis. Kemudian 30.000 kita kurangkan dengan 58.000, hasilnya adalah negatif 28.000. Kemudian kita cari nilai P, yaitu negatif 28.000 kita bagikan dengan negatif 7. Sehingga nilai P yang kita peroleh adalah 4.000 rupiah. Maka harga satu pensil di toko itu adalah 4.000. Ternyata lebih mahal ya harga pensilnya. Sekarang kita cari harga bukunya. Yang pertama kita eliminasi B. Yang kedua cari harga buku dengan substitusi atau mengganti nilai P sama dengan 4.000. Pilih salah satu persamaan, ada 3P tambah 4B sama dengan 30.000 atau 5P tambah 29B sama dengan 29.000. Nah, untuk yang mudahnya kita gunakan yang di atas saja. 3P ditambah 4B adalah 30.000. Kemudian nilai P kita ganti dengan 4.000 sehingga 3 dikali dengan, kita kurungkan, 4.000 ditambah 4B hasilnya adalah 30.000. Kemudian ini kita hitung 3 dikali 4.000 adalah 12.000 ditambah 4B sama dengan 30.000. Untuk mencari 4B kita pindahkan dulu 12.000-nya ke sebelah kanan sehingga 30.000 kita kurangkan dengan 12.000. Ini kalau kita kurangkan hasilnya adalah 8.000. Oh, mohon maaf, kalau kita kurangkan hasilnya adalah 18.000. Nah, kemudian B itu kita peroleh dari 18.000 kita bagikan dengan 4. Sehingga satu buku harganya adalah 4.500. Sekarang kita lihat. Setelah kita hitung, kita bandingkan. Di sini saja kita jawab.
Kalau sudah, ini panahnya ke atas. Untuk toko ATK, harga satu pensilnya adalah 4.000 dan satu bukunya adalah 4.500. Sedangkan untuk di koperasi sekolah, harga satu pensilnya adalah 3.000 dan harga satu buku adalah 4.500. Nah, kalau sudah ada dua perbandingan ini dan si Nasma mau mencari harga yang murah, maka harus kemanakah dia beli? Apakah ke ATK, ke toko ATK, atau ke koperasi? Kita lihat angkanya di sini. Ternyata yang berbeda di sini adalah harga pensil, harga bukunya masih sama-sama 4.500, maka Nasma harus membeli di koperasi yang harga satu pensilnya adalah 3.000 dan satu bukunya adalah 4.500. Jadi sedikit panjang caranya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 17, tentukan nilai akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Kita tuliskan dulu. X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita tentukan A, B, dan C-nya. Di mana A-nya yang di depan ini. Karena tidak tertulis angka di sini, maka A-nya itu 1. Kemudian ini B-nya 2 bernilai positif. C-nya adalah 15 tetapi bernilai negatif. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari di mana C itu adalah perkalian dari P kali Q. C-nya adalah negatif 15, maka sekarang kita cari semua kemungkinan yang kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 15. Maka yang pertama, negatif 1 kita kalikan 15. Kemudian sekarang kita tukar, 1 kita kalikan negatif 15. Kemungkinan yang ketiga ada 3 dikalikan, 3-nya dulu yang negatif, dikalikan 5 positif, atau 3 kita kalikan dengan negatif 5. Kemungkinannya ada 4, karena dia negatif maka kita buat dua-duanya seperti ini. Kemudian kita cari juga B. B itu adalah P ditambah Q. Sekarang B-nya adalah 2. Kita lihat di sini mana yang kalau kita tambahkan hasilnya adalah 2 positif. Nah, ini ada 1 dan 15. Kalau negatif 1 ditambah 15 itu nanti hasilnya 14, ini tidak. Jadi kemungkinannya hanya ada 2 ini. Hanya ada 2 ini. Nah, sekarang kalau negatif 3 kita tambahkan dengan 5. Kita diminta 3 buah permen dan kita punya 5 permen. Modal kita 5. Maka kita masih punya sisa 2. Sedangkan yang di bawahnya kita punya 3 permen tetapi diminta 5, maka kita harus berhutang 2. Sehingga yang hasilnya 2 positif adalah yang bagian atas ini. Di mana P-nya adalah negatif 3 dan Q-nya adalah 2. Nah, kalau sudah kita buat di sini. Kemudian kita buatnya seperti ini, X. Di sini P-nya adalah negatif 3, kita tuliskan begini. Kemudian Q-nya adalah 2. Ini X, kita tambahkan 2 karena dia positif. Sama dengan 0. Sekarang ini sebagai X1 dan ini sebagai X2. X kurang 3 sama dengan 0 yang ini, atau X tambah 2 sama dengan 0. Kita kerjakannya kiri dan kanan sekaligus. X, nah ini negatif 3-nya kita pindahkan menjadi positif 3, atau
X-nya sama dengan ini positif 2, kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 2. Maka X1-nya adalah 3 atau X2-nya adalah negatif 2. Nomor 18, diketahui fungsi dari f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Tentukan koordinat titik balik fungsinya. Nah, yang harus kita ingat adalah koordinat titik balik fungsi itu rumusnya negatif b per 2a ini sebagai x, kemudian negatif d per 4a itu sebagai y. Ini harus kita cari, tetapi di sini ada D atau diskriminan. Nah, ini dulu yang kita cari pertama kali, diambil dari sini ini rumusnya. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita tentukan ABCD-nya. Mohon maaf, ABC-nya saja dulu. Di sini ada 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Ini adalah A-nya yaitu 2, kemudian B-nya adalah 4 yang bertanda negatif. Dan ini adalah C-nya yaitu 1. Kemudian kita cari diskriminan, cari nilai D. D itu dari B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kita masukkan angka-angkanya dari sini. B-nya adalah negatif 4 kuadrat. Kita kurangkan dengan 4 dikali A. A-nya adalah 2. Kemudian dikali C. C-nya adalah 1. Ini kita kalikan juga. Negatif 4 dikali negatif 4 adalah positif 16. Kita kurangkan dengan 4 kali 2 kali 1. 4 kali 2 kali 1 ini hasilnya adalah 8. Nah, diskriminan-nya kita peroleh nilainya adalah 8, ya kan? Dari 16 dikurang 8. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang ketiga berarti ini langkah pertama. Ini langkah kedua. Langkah ketiga adalah cari titik baliknya. Untuk titik X, X sama dengan negatif B per 2A. Nah, untuk B kita masukkan negatif B-nya adalah negatif 4. 2 tanda negatif, kemudian 2 dikali A. A-nya adalah 2 positif. Kita ganti, negatif dikali negatif hasilnya positif 4 per 2 dikali 2 ini 4. Maka nilai X-nya 4 dibagi 4 itu 1. Nah, titik X-nya kita peroleh 1. Sekarang yang keempat stepnya atau langkah yang keempat untuk cari titik Y. Nah, titik Y sendiri itu rumusnya yang ini. Negatif D per 4A. Kita ganti, sudah ada nilai D-nya yaitu 8 dikasih negatif. Jangan lupa 4 dikalikan A. A-nya adalah 2. Kemudian kita hitung negatif 8 per 4 dikali 2 itu adalah 8. Y-nya negatif 8 dibagi 8 nilainya adalah negatif 1. Maka koordinatnya menjadi 1, negatif 1. Inilah jawabannya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.